فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita sampai pada al-illatus tsalitsah. Naam, yaitu al-adl. Yang dimaksud dengan adl itu apa maksudnya? Hendak Iqbal. Naam, keluarnya isim dari sighah aslinya. Naam, ini adl secara istilahi yang terbagi menjadi berapa, Ismail? Dua, yaitu adl tahqiqi dan takdiri. Baik. Yang tahqiqi contohnya wahada, yaitu perubahan dari wahidan wahidan. Baik, ja'u wahidan wahidan menjadi apa? Ja'u wahada, untuk memperingkas. Nah, ini tahqiqi, jelas memang perubahannya. Nah, kemudian jadinya bagaimana? Kemudian jenis adl yang kedua adl takdiri, di mana asalnya untuk adl takdiri ini pada isim-isim yang didengar dari orang Arab memang apa? Mamnu' minas saraf, tapi yang ada padanya hanya illah apa? Sehingga mereka akhirnya tetapkan oh ini masuk kategori adl takdiri. Telah didengar dari orang Arab mamnu' minas saraf, dan hanya ada pada isim-isim itu satu illah, yaitu illah apa? Kasfi alamiyah, yang kembali ke makna, yang kembali ke makna, sehingga butuh satu illah naam yang kembali ke lafaz. Akhirnya mereka tetapkan bahwasanya padanya terjadi adil. Baik. Dan keseluruhan nama-nama yang didengar dari orang Arab mamnu' minas saraf, kemudian apa? Ditetapkan adil takdiri padanya, ada berapa? Mukasyah. Ada berapa, Abdul Aziz? Ada 14. Nah, ada 14. Yang paling masyhurnya ya Umar, Zufar dan Zuhal. Kemudian yang lainnya bisa antum lihat di catatan kaki. Sekarang kita masuk pada al-illatur rabi'ah, illah yang keempat. Wa amma at-ta'nitsu fa huwa 'ala thalathati aqsam. Adapun ta'nits maka itu terbagi menjadi 3 jenis. Ta'nitsin bil alifi wa ta'nitsin bit ta'i wa ta'nitsin bil ma'na. Sekarang kita ambil satu persatu. Fa ta'nitsu bil alifi yamna'u as-sarfa mutlaqan. Adapun ta'nits dengan alif, yarhamukallah, itu menghalangi dari tanwin secara mutlak. Makanya kalau di situ ada alif yang memiliki makna ta'nits, itu menghalangi apa? Tanwin. Baik itu maksurah ataupun mamdudah.
Sawa'un kanatil alifu maksuratan ka hubla wa marda wa dzikra aw kanat mamdudatan ka sahra wa hamra wa zakariya wa asya. Jadi sama saja apakah alif tersebut maksurah seperti pada hubla, marda dan dzikra. Saya perhatikan di akhirnya ada alif maksurah. Itu menghalangi apa? Menghalangi tanwin. Nah, baik. Hubla. Kemudian perlu diketahui bahwasanya illah dengan ta'nits bil alif ini untuk alif surah, maka dia ilah yang kembali ke apa ini? Nah, ta'nits bil alif maksurah. Ini yang kembali ke lafaz atau kembali ke makna? Endang Aba Abdul Razak. Ta'nits bil alif maksurah. Kembali ke makna. Terus yang kembali ke lafaz apa? Nah, kan untuk mamnu minas saraf harus ada dua illah. Satu illah kembali ke makna, satu illah kembali ke lafaz. Kalau dikatakan di sini ta'nis bil alif maksurah kembali ke makna, terus yang kembali ke lafaz apa untuk contoh hubla misalnya? Baik. Kita baca dulu sampai selesai ta'nits bil alif baru akan gamblang. Ini untuk alif maksurah ya kawan. Hubla, marda dan dzikra yang nanti akan kita baca ini satu illah menduduki dua illah. Nah, berarti ada sesuatu yang kembali ke lafaz, ada sesuatu yang kembali ke makna. Apa nanti akan kita baca. Au kanat mamdudah atau itu ta'nis dengan alif mamdudah. Ka sahra'a wa hamra'a wa zakariya wa asya'a. Ini alif mamdudah karena mad sahra'a. Naam. Baik. Pada sebagian istilah ikhwan, alif mamdudah ini yaitu naam dan maksurah. Kalau maksurah dinamakan naam mufradah, alif mufradah. Kemudian kalau mamdudah ghairu mufradah. Baik. Kenapa kok alif itu ghairu mufradah? Karena sebelumnya alif, sehingga alif mamdudah ini yang kemudian diubah menjadi hamzah. Jadi kalau dijelaskan oleh Hamlawi ikhwan dalam Syadul Aruf, untuk alif mamdudah ini seperti pada sahra'a. Nah, yang diistilahkan dengan alif ghairu mufradah allati qablaha alifun fatuqlabu hiya hamzatan. Nah, sebelum alif tersebut alif lagi, sahra. Maka alif yang akhir ini yang menjadi alamat ta'nits itu diubah menjadi hamzah. Nah, karena dia tidak sendirian, alif tersebut tidak sendirian. Jadi asalnya hamzah itu apa? Asalnya adalah alif. Jadi ada dua alif ya kawan asalnya. Sahra. Nah, hamzah yang di belakang itu hakikatnya adalah apa? Perubahan dari alif
yang jatuh setelah alif. Baik. Qala wahya, ini menurut Hamlawi. Wa hadhihi al-'illatu hiya al-'illatu tsaniyah min al-'illatayn allatayn kullu wahidatin minhuma tamna'u as-sarfa wahdaha wa taqumu maqam al-'illatayn. Dan illah ini merupakan illah yang kedua dari dua illah yang masing-masing kedua illah tersebut adalah satu illah yang menghalangi atau yang masing-masingnya adalah illah yang menghalangi dengan sendirinya, dan dia itu menduduki kedudukan dua illah. Saya ulangi, perhatikan kalimat ini, ikhwan. Wa hadhihi al-'illatu hiya al-'illatu tsaniyatu min al-'illatain. Ya, illah ini apa maksudnya? Yaitu at-ta'nits bil alif, yang mencakup dua, alif maksurah dan alif mamdudah. Itu adalah illah yang kedua dari dua illah yang masing-masingnya itu menghalangi sharaf, menghalangi tanwin dengan sendirinya. Nah, dua illah yang masing-masingnya itu menghalangi tanwin dengan sendirinya itu apa saja berarti? Yang kedua kan ini ta'nits bil alif. Yang pertama apa berarti? Karena sudah disebutkan di depan. Yang pertama apa berarti? Indah Hudzaifah. Baik. Nah, jadi illah yang pertama dulu yang telah kita lewati dari illah-illah yang sendiri secara sendirinya dia menghalangi tanwin adalah basighah muntahal jumu'. Nah, illah ini satu illah tapi apa? Taqumu maqamal illatain, menduduki dua illah. Nah, sekarang ini yang perlu kita nalar lebih mendalam, ya kawan. Nah, kita nalar lebih mendalam. Karena ini sebenarnya sudah, kalau pasangan-pasangannya kan sudah kita lewati dalam mumti', jurumiyah, mana yang wasfiyah, mana alamiyah, mana illah yang kembali ke lafaz, mana yang kembali ke makna. Ini sekarang yang harus ditekankan. Baik, untuk betul-betul paham alasan kenapa kok dia mamnu' minas sharaf. Nah, kalau dulu sighah muntahal jumu', berarti kan sighah muntahal jumu' satu illah menduduki dua illah. Padahal alasan suatu isim itu mamnu' minas sharaf kan adanya apa? Adanya dua cacat, adanya dua illah yang itu kembali ke lafaz dan kembali ke makna. Jadi harus walaupun ini satu illah tapi mesti di sana ada sesuatu yang dikembalikan ke lafaz, sesuatu yang dikembalikan ke makna sehingga apa? Menghalangi tanwin. Paham di sini? Kalau dulu sighah muntahal jumu', dia mamnu' minas sharaf. Nah, sekarang alasan mamnu' minas sharaf karena apa? Memang ada illah yang kembali ke lafaz dan ada yang kembali ke makna. Yang kembali ke lafaz pada sighah muntahal jumu' apa, Rifki? Karena sighah tersebut adalah sighah khusus yang tidak didapati pada apa? Pada kata lain, ya tidak. Tidak ada bentuk yang lain, tidak ada bentuk seperti itu wazan mafa'il dan mafa'il didapati pada apa? Pada isim mufrad. Kemudian yang kembali ke makna karena dia bermakna jamak. Baik, itu sudah lewat. Sekarang untuk ta'nits bil alif. Ya, karena ta'nits bil alif ada dua jenis, perhatikan sekarang. Nah, untuk alif maksurah. Nah, alif maksurah. Demikian pula alif mamdudah. Kenapa? Nah, alif ta'nis ini menduduki dua illah. Hal tersebut dijawab oleh Ahdal dalam apa kitab Ahdal tentang mutamimah, yaitu Kawakib Ad-Durriyah.
Ini syarah muwassa', tapi sayang ikhwan, cetakan yang ada itu cetakannya apa enggak? Semuanya apa? Kecil-kecil, kemudian bentuknya apa? Rata ya kan? Enggak ada paragraf. Saya aja baca males banget itu. Baca Mutamimah. Nah, ada dulu Mahdari juga hanya punya tahqiq untuk itu, semoga bisa keluar dalam bentuk yang bagus walaupun mungkin lebih dari 1 jilid paling. Nah, karena butuh untuk apa dibikin paragraf, dibikin taib bentuk yang apa? Yang enak dilihat. Kalau cetakan yang ada, cetakan Mesir saat ini dilihat itu tidak enak sekali. Sudah kecil-kecil dan pembahasannya sulit. Nah, tambah-tambah ya. Kata Ahdal, "Wadzalika li'annaha fi nafsiha illatun lafdhiyah wa luzumuha lima hiya fihi bihaitsu la yasihhu hadfuha minhu bihalin bimanzilati illatin ukhra ma'nawiyah bi khilafi ta'it ta'nits fa innaha mu'arradatun lizawali li'annaha lam tuda ila lil farqi bainal mudzakkari wal muannats wa lihada usturita liman isarfi ma'aha al-alamiyah li ajli an talzam. Nah, ini penalaran yang bagus apa? Walaupun ya sekilas apa ya sesuatu yang dicari-cari intinya. Sesuatu yang dicari-cari untuk apa? Untuk menyelaraskan kaidah. Kalau gampangnya mau mudahnya, gimana kok itu minasaraf? Ya memang orang Arab gitu. Ya kan, itu gampangnya. Karena memang kaidah bahasa Arab sebenarnya ya seperti itu saja. Makanya orang Arab yang asli ya kawan, yang masih apa? Kalam yang fusha, tidak perlu tata bahasa nahwu, tidak perlu apa saraf, itu mereka sudah apa? Sudah mengalir benar. Cuman kita ini untuk bisa seperti itu kan tidak bisa kalau tanpa kaidah ya, hanya dikumpulkan sesuatu yang sama-sama digabung. Oh ini kaidahnya demikian, ini kaidahnya demikian. Nah demikian pula ini mamnu min sarf. Kaidah umumnya ya harus ada 2 illah ya kan. Ini dicari-cari untuk alif maksurah, alif mamdudah. Demikian pula sighah muntaljum ini tidak ada pasangannya. Akhirnya ditetapkan 1 illah menduduki 2 illah. Ini harus dicari juga 2 ilah ini apa? Yang kembali ke lafaz, kembali ke makna agar kaidah itu bisa apa? Bisa ndak rusak. Nah, akhirnya perhatikan alasannya. Taib ilah yang kembali ke lafaz apa? Li'annaha fi nafsiha illatun lafdhiyah. Karena alif itu sendiri ya, kawan. Alif itu keberadaannya pada suatu kata itu sudah merupakan illah lafdhiyah. Paham? Keberadaan alif ta'nits ini pada suatu lafaz itu sudah merupakan illah. Paham? Ini illah lafdhiyah. Karena alif kan huruf apa? Huruf illah. Ya, alif itu huruf illah. Keberadaannya pada suatu lafaz itu sudah merupakan illah. Ini kembali ke apa berarti? Ilah yang kembali ke lafaz. Baik. Sekarang butuh mencari lagi apa? Ilah yang kembali ke makna. Nah, dikatakan oleh Ahdal, luzumuha lima hiya fihi bihaitsu la yasihhu hadfuha minhu bihalin bimanzilati illatin ukhra ma'nawiyah. Yaitu tetapnya alif tersebut ikhwan. Naam. Pada hal yang dia berada padanya dan tidak mungkin untuk dibuang sama sekali, ini merupakan illah lain yang kembali ke makna. Atau dengan istilah yang lebih mudah, yaitu karena apa? Karena tetapnya alif tersebut dan tidak memungkinkan untuk dihilangkan.
Alif itu terus-menerus ada, tidak mungkin dihilangkan, sehingga makna ta'nis itu senantiasa ada. Ya, makna ta'nis itu senantiasa ada. Karena alif ini tidak bisa hilang. Inilah ilah yang kembali ke makna. Berbeda dengan tak ta'nis, ya kawan. Tak ta'nis. Kalau tak ta'nis, nah seperti pada apa? Pada Fatimah, Aisyah. Nah, ini kan menghalangi sharaf juga, menghalangi tanwin, ya kan? Tapi tak ini memiliki apa? Memiliki kemungkinan untuk bisa ditendang, dihilangkan taknya. Makanya dia tidak kuat sekuat alif maksurah atau mamdudah. Oleh karena itulah nam tak taknis butuh apa? Butuh illah yang lain. Akhirnya dia harus berpasangan dengan apa? Alamiyah. Alamiyah ma'at taknis. Seperti misalnya apa tadi? Fatimah itu mamnu' minas sharaf. Kenapa? Karena di situ alamiyah ada yang kembali ke lafaz apa? Karena taknis bi kita. Paham? Nah, ini penalaran ini dipahami, ya kawan. Jadi untuk ta'nis bil alif, baik itu maksurah atau mamdudah, alasannya sama. Nah, alasannya sama. Ilah yang kembali ke lafaz dikarenakan alif itu sendiri keberadaannya pada suatu lafaz sudah merupakan illah lafzi, ya illah lafziyah. Kemudian na'am alif yang ada dan memiliki makna taknis tersebut senantiasa tetap tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Ini juga merupakan illah tersendiri yang kembali ke makna. Baik. Dan untuk alif mamdudah, kawan, alif mamdudah dia menghalangi tanwin apabila terpenuhi padanya dua sifat. Yang pertama, antakuna waridatan ba'da salasati ahrufin fasa'ida. Antakuna waridatan ba'da salasati ahrufin fasa'ida. Hendaknya alif tersebut ya datang setelah 3 huruf atau lebih. Setelah 3 huruf baru ada alif mamdudahnya. Fa in ja'at ba'da itsnaini surifat. Ya, surifatil kalimah. Apabila alif tersebut datang setelah 2 huruf, nah tidak mencapai 3, maka berarti apa? Ditanwin. Seperti misalnya apa? Binaun, nidaun, ridaun. Nah, dari sini ya kawan, nah ada sedikit kerancuan dengan apa yang disebutkan Hamlawi tadi. Makanya Hamlawi, nah dia menggunakan istilah tadi alif mufradah itulah maksurah dan ghairu mufradah. Nah dia tidak menggunakan untuk ghairu mufradah istilah mamdudah. Mungkin ini bedanya dia ini. Jadi kalau alif ghairu mufradah menurut Hamlawi ya hamzah yang di akhir itu yang hakikatnya merupakan perubahan dari alif. Tapi kalau istilah alif mamdudah di sini kalau kita hitung pada nidaun, binaun, nah sebelum alif itu apa? Itu cuma 2 huruf. Berarti yang dimaksud alif mamdudah ini yang tegak itu. Paham? Binaun ada alifnya. Nidaun. Makanya karena alif sebelumnya itu cuma 2 huruf, tidaklah menjadikan kata tersebut mamnu' minas sharaf. Jadi syarat yang pertama, sebelum alif intinya harus 3 huruf atau lebih. Kemudian antakuna zaidatan fil kalimah allati waradat fiha. Sifat yang kedua, harus alif tersebut adalah alif tambahan.
Apabila alif ini asli atau perubahan dari huruf asli, maka kata tersebut tetap ditanwin. Walaupun alif itu jatuh setelah 3 huruf. Seperti misalnya asmaun, asmaun, a'daun. Taib, a'da, alifnya kan jatuh setelah 3 huruf, hamzah, ain, dal. Tapi alif ini alif apa? Alif yang asli. Nah, dalam artian di sini perubahan dari huruf asli. Perubahan dari huruf asli. Taib. Kenapa? Karena a'da, alif tersebut aslinya wawu, ya kawan. Dari aduun, aduun. Taib. Kemudian jamaknya menjadi a'daun. Nah, alif pada a'da ini bukan alif zaidah, tapi alif munqalabah minal asli. Demikian pula asmaun. Ya, asmaun, alif tersebut aslinya wawu dari sumu. Ya, sumu. Taib. Abnaun. Ya, abnaun dari albunu. Dari alif itu asalnya wawu. Jadi ini 2 sifat atau bisa dikatakan 2 syarat. Alif yang mamdudah, alif yang tegak. Itu menjadi apa? Menjadi sebab mamnu' minas sharaf. Syaratnya tadi, alif itu jatuh setelah apa? 3 huruf atau lebih. Kemudian alif itu adalah alif tambahan. Alif itu alif tambahan. Kalau kita perhatikan pada contoh yang benar yang disebutkan di sini seperti apa? Baydha'u. Baydha'u. Asalnya apa? Huruf aslinya ba, ya, dhad. Alif ini cuma tambahan. Bayd. Mudzakarnya abyad. Hasna'u. Hamra'u dari ahmar. Hasna dari hasan, mudzakarnya. Baik. Kalau di tempat kita dicontohkan di sini, sahra, hamra, Zakaria dan asya. Asya dari apa? Syai'un. Dari syai'un. Alifnya alif tambahan. Wa amma ta'nitsu bitta. Adapun ta'nits bitta fayamna'u sarfa ma'al alamiyah sawa'un kana 'alaman li mudzakkarin ka Talhata aw li muannatsin ka Fatimata. Adapun ta'nits dengan ta. Taib. Yang ini dikatakan wa yuqalu lahu at-ta'nitsul lafdhi, ya kawan. Ta'nits secara lafadznya saja. Li'anna fihi alamatu ta'nitsin bil lafdhi wa illam yakun musammahu muannatsan. Dikarenakan padanya tanda ta'nits secara lafadz. Lafadznya memang lafadz apa? Muannats. Kenapa? Karena ada alamat berupa ta'u ta'nits. Walaupun terkadang itu yang diinginkan mudzakkar. Paham? Seperti Talha. Talha lafadznya apa? Lafadznya muannats, tapi orangnya yang dinamai Talha mudzakkar, ya kan? Hamzah, Taib, dan seterusnya. Dari nama-nama laki-laki yang di situ ada ta'u ta'nitsnya. Maka ikhwan, dari ta'u ta'nits ini ilah yang kembali ke apa berarti? Kembali ke apa? Wahyu. Kembali ke lafadz. Kembali ke lafadz. Lalu ilah yang kembali ke makna apa? Kalau dia sendirinya belum bisa, maka harus bergabung dengan alamiah. Bergabung dengan alamiah untuk bisa mendapatkan ilah yang kembali ke makna. Maka dikatakan di sini, fayamna'u sarfa ma'al alamiyah. Dia bisa menghalangi tanwin kalau bergabung dengan
alamiyah. Baik itu untuk nama muzakkar seperti Thalhah, Hamzah, apalagi Ukasyah, apalagi Hudzaifah, apalagi Rabi'ah, dan seterusnya. Nah, atau muannas seperti Fatimah, Aisyah, Hafsah, ini banyak. Nah, ini ta'nis bitta. Jadi ta'nis bitta itu ta'nis lafdinya saja, dari isi lafadznya saja. Maka butuh pasangan yang mengembalikan ilah ke makna. Qala wa amma ta'nitsul ma'nawi, adapun ta'nis maknawi, fahuwa ka ta'nitsi bitta. Maka ta'nis maknawi ini keadaannya seperti ta'nis bitta, dalam artian tidak bisa menghalangi sharaf dengan sendirinya. Dia butuh bergandengan dengan illah lain yang kembali ke makna. Makanya fayamna'u ma'al alamiyah, dia mampu menghalangi tanwin kalau bergabung dengan alamiyah. Taib. Ta'nis maknawi, perhatikan catatan kaki. Huwa kaunul ismi mawdu'an li mu'annatsin khalian min alamatit ta'nis. Maksud ta'nis maknawi yaitu keadaan isim ini diletakkan untuk na'am mu'annas. Ya, diletakkan untuk mu'annas tapi kosong dari apa? Dari tanda-tanda ta'nis. Taib. Jadi tidak ada tanda-tanda ta'nis tapi isim itu digunakan untuk mu'annas. Nah, bisa seperti ini kalau jadi apa? Kalau jadi nama, ya tidak? Jadi nama. Taib. Dijadikan nama untuk seorang perempuan tapi tidak ada di situ secara lafaz tanda-tanda ta'nis. Paham? Ini yang dimaksud dengan ta'nis maknawi. Dengan contoh akan mudah, ikhwan. Lakin bisyarti an yakuna al-ismu zaidan ala thalathati ahruf. Akan tetapi syarat ta'nis maknawi ini, ikhwan, ketika bersambung dengan alamiyah bisa menghalangi tanwin, itu syaratnya yang pertama, zaidan ala thalathati ahruf. Isim tersebut itu huruf-hurufnya lebih dari 3. Ka su'ad, ya, su'ada, su'adu. Enggak ada su'adun atau su'adan, apalagi su'adin. Bisanya su'ada dan su'adu. Baik. Di sini su'ad ini nama untuk perempuan. Berarti secara makna dia apa? Dia ada karena dia alamiyah. Kemudian secara lafaz dia itu apa? Digunakan untuk muannas. Lafaznya ta'nis. Tapi ta'nis maknawi. Maka keluar darinya, ikhwan, nama perempuan yang apa? Yang hurufnya cuman 3 ke bawah. Seperti apa? Hindun. Hindun. Ini cuma 3. Maka dia apa? Dia itu ditanwin bisa. Hindun. Baik. Aw thulathiyan muharrakal wasat. Atau isim tersebut kalau tidak lebih dari 3, boleh 3, tapi apa? Syaratnya huruf tengahnya diharokati, tidak boleh huruf tengahnya sukun. Kalau 3 huruf tengahnya kok berharokat, maka ini bisa masuk kategori mamnu' minas sharaf. Seperti sakar. Punya anak perempuan dinamakan sakar, maka mamnu' minas sharaf. Baik. Aw sakinal wasat a'jamiyan, atau ikhwan boleh hurufnya cuma 3
huruf tengahnya tidak berharokat, dalam artian huruf tengahnya disukun, boleh, tapi syaratnya dia itu apa? A'jami. Ya, a'jami. Seperti apa? Jura. Jura. Jura Madinatun bi Faris, bainaha baina Syiraz 20 farsakhan. Ini nama suatu daerah, kawan. Suatu kota di Faris, di Persia. Jura. Nah, jadi ini syaratnya. Intinya syaratnya harus 3 huruf atau lebih. Kalau cuman 3 huruf, kalau cuman 3 huruf, syaratnya apa? Huruf tengahnya berharokat. Kalau tidak berharokat, huruf tengahnya ini dalam artian dia disukun, boleh juga mamnu' minas shorof kalau apa? Kalau dia asalnya adalah a'jami, ya, kata dari ajam. Kemudian syarat kondisi pilihan berikutnya au mangkulan minal mudzakkari ilal muannats. Ya. Boleh huruf tengahnya itu sukun. Kalau dia itu mangkulan minal mudzakkari ilal muannats, yaitu dipindahkan dari nama yang biasanya untuk mudzakkar menjadi nama muannats. Ya. Kama idza samaita mar'atan bi Zaid. Seperti apa? Apabila engkau menamai seorang wanita dengan Zaid. Misalnya Abu Zaid ini sudah kunyahnya dari dulu, Abu Zaid sudah masyhur. Abu Zaid, kata Allah punya anak perempuan. Aduh, enggak mantap ini. Mau ganti kunyah, sudahlah, kasihkan nama Zaid saja. Boleh, tapi jadinya apa? Ja'at Zaidu. Boleh enggak Ja'at Zaidu? Boleh. Ja'at Zaidu. Tapi apa? Zaidnya ini mu'annas. Ya, mu'annas mamnu' minas shorof. Ya. Jadi tidak salah orang membaca Ja'at Zaidu mamnu' minas shorof ini, karena Zaid nama perempuan. Ya. Taib. Nah, itu contohnya. Muhammad, Abu Muhammad juga misalnya. Pengen Muhammad nama untuk laki-laki, kemudian saking senangnya dengan nama ini dinukilkan ke nama perempuan, akhirnya menjadi mamnu' minas shorof. Fa ilam yakun syai'un min dzalik, maka apabila tidak ada sesuatu pun dari hal-hal yang disebutkan di depan, bi an kana muannatsan ma'nawiyan tsulasiyan sakin al-wasat ghairu a'jamiyyin wala mangkulan minal mudzakkar. Ini. Ya, kalau enggak terpenuhi syarat yang di depan, di mana isim tersebut muannats maknawi cuman 3 huruf. Nah, kemudian apa? Huruf tengahnya disukun dan bukan dari bahasa ajam, bukan pula perpindahan dari mudzakkar, maka apa? Maka jazaz sarfu wa tarkuhu. Nah, boleh untuk apa? Ditanwin, dan boleh untuk apa? Tidak ditanwin. Wahuwal ahsan, dan itu yang lebih bagus. Wahuwa ini akhwan, wahuwal ahsan. Taib, maksudnya tidak mentanwin itu lebih bagus. Tidak mentanwin lebih bagus. Kenapa? Perhatikan catatan kaki nomor 3. Nadharan liwujudil illatain, karena memperhatikan adanya 2 illah. Padanya alamiah sebagai nama dan padanya ta'nits. Nah, fatarku sarfi ahsanu indal jumhur, maka untuk tidak mentanwin itu lebih bagus di sisi jumhur, sehingga serempak. Berarti kalau demikian sudah enggak usah pakai syarat-syarat tadi, ya kan? Pukul rata saja kalau mau goblok-goblokan. Dalam artian kalau mau mudah, pukul rata. Pokoknya nama perempuan, semua nama perempuan, taib itu apa? Mamnu' minas shorof. Cuman ada yang wujuban, yang wajib mamnu' minas shorof, ada yang apa? Istihbaban. Ya, istihbaban menurut jumhur. Maksudnya itu yang bagus, yaitu apabila kata tersebut cuma 3 huruf, huruf tengahnya disukun, bukan a'jami,
bukan pula apa perpindahan dari zakar. Contohnya apa disebutkan di sini? Kahindin wa da'din. Seperti hindun dan da'dun. Baik. Nah, ini dipahami tentang taknis. Di sini juga faedah bahwasanya kawan, nama itu di kalangan Arab minimalnya berapa? Minimalnya tiga huruf saja. Tiga huruf. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Naktabi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika.